Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kodepolitan bersama saya Aditya Fahri. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ya seri Mahir HTML dari dasar untuk pemula. Dan di sini kita akan melanjutkan di seri yang ke-8, yaitu kita akan mencoba membuat sebuah list ya atau daftar di HTML. Ini sangat berfungsi banget ya nanti ketika teman-teman ingin membuat sebuah daftar atau urutan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau misalkan teman-teman mau membuat sebuah list tanpa nomor. Jadi di dalam list HTML itu ada dua jenis. Ada yang namanya itu ordered list dan unordered list. Atau list yang berurutan dan list yang tidak berurutan. Nah, kayak gimana sih implementasinya? Langsung aja kita masuk ke text editornya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan ya, di dalam sebuah list HTML ini ada dua jenis, yaitu UL, tag UL, unordered list, dan OL, yaitu ordered list. Ya. Jadi kita langsung praktek aja. Seperti biasa, untuk pertama kita langsung membuat tanda seru ya, dan langsung tab. Jadi kita akan langsung muncul nih templatenya. Mungkin kita kasih judul list HTML. Nah, untuk contoh yang pertama ini, kita akan membuat langsung studi kasus ya. Kita akan membuat list daftar belanja. Nah, ini gampang banget nih. Untuk membuat list daftar belanja, biasanya kita kan nggak usah pakai inilah ya, nggak usah pakai nomor urut gitu. Kita terserah, misalnya kita nanti mau beli telur, beli beras, beli sayuran, beli buah-buahan. Nah itu nggak usah pakai nomor urut kan, bebas lah. Kita mau beli apa dulu gitu ya. Contohnya di sini kita langsung buat saja yang namanya itu UL, ya. Teman-teman langsung ketik aja UL dan langsung tab. Nah di sini bakal muncul tag UL atau unordered list. Nah di sini teman-teman nggak bisa langsung nulis ya, nggak bisa langsung nulis misalnya buah-buahan gitu, ini nggak bisa. Ini bakal berantakan nantinya. Tapi teman-teman harus membuat satu tag lagi di dalam tag unordered list ini. Tagnya itu yaitu li, li, yaitu kependekan dari list. Nah, tinggal tab aja. Jadi ketika kita ingin membuat list, kita harus istilahnya membuat sebuah parent-nya dulu nih. Mendeklarasikan sebuah tag. Ini tuh tag UL atau OL gitu. Nah, karena kita di sini membuat unordered list, jadi kita di sini membuat tag UL dan di dalamnya ada list-list yang akan kita masukkan. Nah, misalnya kita ini daftar belanja gitu ya. Daftar belanjanya yaitu kita mau beli beras. Terus kita mau beli sayuran misalnya ya. Terus kita buat li lagi di sini buat beli buah-buahan misalnya. Dan yang terakhir misalnya kita akan membeli telur gitu ya. Nah, ini kita udah berhasil membuat sebuah list ya. Di sini unordered list dengan isinya itu daftar belanja gitu misalnya. Mungkin kita kasih judul deh di atasnya ya. Kita udah yang dipelajari kemarin yaitu heading. Kita kasih heading 2 aja. Misalnya di sini judulnya daftar belanja seperti itu. Nah, ini kalau hasilnya di browser akan seperti ini. Nah, ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Oh, sorry. Nah, jadi kita punya daftar belanja yang isinya itu ada beras, sayuran, buah-buahan, dan telur. Nah, ini dalam bentuk list. Kita bisa membuat list ini dengan unordered list. Ya, seperti itu. Sebetulnya ini nanti bisa kita modifikasi lagi. Tapi untuk dasar, untuk sekarang, sementara seperti itu dulu. Yang penting teman-teman paham dulu nih gimana caranya membuat sebuah list ya tanpa nomor urut gitu di HTML. Nah, yang kedua, kita akan membuat sebuah list tapi dengan nomor ya, berurutan 1 sampai seterusnya. Nah, teman-teman bisa membuat yang namanya OL atau ordered list. Sama caranya seperti tadi di atas. Yaitu kita membuat parent tag-nya dulu, kita membuat tag utamanya dulu untuk mendefinisikan kita tuh mau bikin list apa nih, jenis list apa, apakah ordered list atau unordered list. Nah, di sini kita membuat OL dan di dalamnya seperti biasa ada li atau listnya. Biasanya apa sih yang list menggunakan nomor urut? Misalnya di sini kita punya contoh untuk memasak nasi gitu misalnya ya. Kalau kita mau bikin nasi gimana sih langkah pertama? Langkah pertama mungkin kita cuci dulu berasnya kan. Nah, itu kan harus berurutan tuh. Kita harus cuci beras, terus nanti masukin berasnya ke dalam rice cooker. Terus nanti tambahin air kayak gitu ya, dan seterusnya. Itu nggak bisa dilewat. Itu nggak bisa
nggak berurutan gitu. Nanti misalnya masa kita masukkan beras dulu gitu kan ke rice cooker, baru nanti cuci beras. Nah itu nggak bisa kebalik. Jadi ini harus berurutan. Nah itu contoh sederhana lah. Studi kasusnya banyak ya di luar sana yang langkah-langkah yang harus kita lakukan secara berurutan. Nah, jadi kayak gini ya contohnya, kita akan membuat langkah-langkah untuk memasak nasi ya. Yang pertama, tentu di sini misalnya cuci dulu berasnya ya, cuci beras sampai bersih. Nah, seperti ini. Ini sama, bikin LI juga. Terus misalnya setelah dicuci tambahkan air gitu ya. Secukupnya. Nah, nanti udah tambahkan air misalnya, baru masukkan ke rice cooker. Nah, setelah masukkan, baru nanti nyalakan rice cooker dengan menekan tombol. Itu ya, misalkan. Nah, ini kita nggak bisa kan dibalikin. Misalnya nih, di awal kita nyalain rice cooker dulu, terus nanti kita cuci beras. Nah, itu nggak bisa kan. Nah, ini kalau kita ingin membuat langkah-langkah yang berurutan, kita harus menggunakan ordered list. Ya, sesuai namanya, ordered. Berurutan. Nah, ini kalau kita lihat di browser, hasilnya akan seperti ini. Nah, tuh. Ada ya. Jadi otomatis akan dibuatkan penomoran dari 1 sampai seterusnya secara berurutan. Gitu. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini studi kasusnya pasti bakal banyak banget ya. Biasanya ini tutorial atau step by step. Itu biasanya menggunakan ordered list. Karena kita ingin langkah-langkah yang berurutan. Kalau teman-teman ingin sekedar list ya, sekedar list ya, kayak ini daftar belanja misalnya, atau daftar wishlist, daftar hobi misalnya, itu kan gak berurutan tuh. Nah, itu bisa teman-teman menggunakan unordered list. Nah, oke, tadi kita udah mempelajari tentang unordered list dan ordered list ya. Di sana kita sudah belajar cara membuat list yang berurutan dan tidak berurutan. Nah, di sini kita akan membuat keduanya itu digabung. Karena nanti kita sewaktu-waktu akan membutuhkan nested list ya, atau list yang bersarang. Jadi di dalamnya itu memungkinkan adanya dua list antara ordered list dan unordered list. Nah, jadi studi kasusnya kita di sini akan membuat sebuah resep makanan gitu ya. Biasanya kan di resep makanan tuh ada yang namanya komposisi dan cara membuat. Komposisi ini biasanya kan bebas ya, bebas mau beli apa aja dulu. Yang penting komposisinya A B C D E F G. Ya udah terserah, nggak usah berurutan. Tapi untuk cara membuatnya ya kita harus berurutan. Nah, itu nanti kita bakal menggunakan ordered list. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat listnya dulu. Di sini kita akan menggunakan unordered list ya sebagai list utama untuk mendeklarasikan bahwa kita ini akan membuat sebuah list. Nah, di sini kita akan membuat LI ya, membuat list di dalam unordered list. Tapi di sini kita kasih judul dulu deh. Misalnya bahan utama gitu ya. Nah, di sini udah nggak usah ditambahkan apapun, nggak usah ditutup tagnya ya, tutupnya hanya di bawah aja. Tapi di dalam tag LI ini kita buat lagi tag UL ya, unordered list lagi. Nah, di sini kita buat lagi, kita enter lagi, dan di dalam UL lagi kita buat list lagi. Jadi ini untuk judul, untuk pembungkus si bahan utama ini. Dan ini untuk membungkus daftar bahan-bahan utamanya kayak gitu. Jadi ini ada dua list gitu ya di dalam satu induk list. Nah, misalnya bahan-bahan untuk membuat ayam geprek gitu ya misalnya. Misalnya kita butuh ayam. Nih, sini ya. Terus misalnya kita butuh cabai. Terus misalnya kita butuh garam misalnya. Nah, ini contoh aja. Nah, setelah ini kita udah berhasil membuat yang bahan utama. Nah, biasanya kan di langkah-langkah memasak itu ada cara membuat gitu ya, cara membuatnya. Di sini kita membuat satu LI lagi. Ini sama ya, kayak gini. Ini kalian juga bisa kopas atau ketik ulang, nggak apa-apa. Nah, misalnya di sini cara membuat. Nah, cara membuat ini sama. Cuman bedanya di sini nih, karena di sini UL berarti di sini kita akan membuat OL, ordered list. Nah, ini list untuk menunjukkan urutan-urutannya. Ini jangan sampai ketukar nih list yang pertama, misalnya potong ayam gitu ya.
Terus juga list yang kedua misalnya campurkan bumbu misalnya. Terus yang ketiga misalnya apalagi sih kalau bikin ayam geprek ya? Misalnya tambahkan garam gitu ya. Terus misalnya goreng ayam gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita intinya kita memiliki sebuah unordered list ya sebagai list utama, dan di dalam list utama ini ada dua list lagi. Tapi dua list ini di dalamnya masing-masing ada list lagi gitu. Yang pertama ada unordered list dan ada ordered list. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kita memiliki total ada 4 list gitu ya. Yang pertama ini list utama untuk mengisi bahan utama. Yang kedua ini list untuk cara membuatnya. Yang di dalamnya itu ada ordered list. Nah, ini otomatis ya ada nomornya 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita membuat unordered list, yang pertama ini untuk judul biasanya titiknya hitam gitu. Dan untuk di dalamnya, di dalam listnya itu biasanya titiknya jadi putih karena mengikuti urutannya gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman udah familiar dengan Microsoft Word itu biasanya kayak gini kalau kita bikin list. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk membuat list ini harusnya mudah dipahami ya. Mudah dipahami, harusnya nggak terlalu sulit. Teman-teman bisa langsung dipraktekkan aja, bisa mengikuti step by step di video ini. Nah, tadi kita udah berhasil membuat studi kasus cara memasak gitu ya. Memasak ayam geprek. Dan di sini kita akan studi kasus baru lagi nih, satu lagi ya, terakhir teman-teman, yaitu membuat artikel sederhana, daftar artikel populer. Jadi kemarin kita kan udah membuat artikel yang menggunakan heading dan menggunakan paragraf. Nah, di sini kita akan membuat contoh artikel populer. Nah, langsung aja ya teman-teman. Bisa ngikutin, di sini kita buat H2, misalnya daftar artikel populer. Nah, ini sebagai judul aja. Lalu di sini kita akan membuat ordered list. Ya, kita akan membuat ordered list dan di dalamnya membuat lagi. Ini mirip-mirip seperti yang tadi. Sebetulnya kita akan membuat nested ya, nested list. Nah, misalnya di sini kategori web dev. Terus kita akan membuat unordered list. Nah, seperti ini ya. Kategori web dev, misalnya yang pertama ini HTML dasar, yang populernya. Terus di sini misalnya CSS dasar, gitu ya. Nah, setelah kita membuat kategori web dev, kita membuat satu lagi. Misalnya di sini kategori Android dev, gitu ya. Ini nggak enak nih, harusnya hurufnya besar ya. Kita ubah dulu sedikit. Nah, kategori Android dev sama seperti di atas. Ini teman-teman juga bisa langsung copy paste ya. Nah, di sini misalnya kategori Android dev membuat layout XML misalnya. Terus di sini misalnya integrasi API gitu ya. Nah, di sini kita udah berhasil membuat kategori atau daftar artikel populer berdasarkan kategori. Biasanya kalau teman-teman lihat di sebuah blog atau website berita, itu biasanya kan sebelah kiri atau sebelah kanannya itu ada ya daftar artikel populer. Nah, biasanya itu menggunakan list di HTML. Ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ada judulnya nih, daftar artikel populer, dan di sini misalnya kategori web dev. Ini artikelnya apa, kategori Android dev, ini artikelnya apa. Seperti itu. Jadi ini gampang banget ya, harusnya. Teman-teman bisa praktik langsung di rumah. Jangan cuma ditonton aja ya. Teman-teman juga harus praktik supaya bisa merasakan gitu. Supaya nantinya terbiasa dengan coding di HTML ini. Segitu aja ya di VS Code-nya. Dan ya saya harap sih teman-teman bisa mempraktikannya. Jadi itu dia guys ya, untuk membuat sebuah list menggunakan unordered list, ordered list, dan nested list. Gunakan list-list ini di dalam HTML untuk membuat sebuah struktur yang lebih rapih ya dan enak dibaca nanti. Jika teman-teman ada studi kasus tertentu yang membutuhkan sebuah daftar, teman-teman bisa menggunakan list.
Jangan lupa juga latihan ya dan explore sendiri, karena kalau misalnya teman-teman nonton video aja mungkin agak terbatas, tapi silakan di-explore aja sendiri. Dan jangan lupa sering-sering untuk dipraktikan. Di video selanjutnya kita akan membahas materi yang gak kalah seru nih, karena kita akan membuat sebuah hyperlink. Jadi kita nanti di dalam HTML bisa pindah-pindah link, nggak cuma linknya di situ-situ doang, tapi kita bisa berpindah halaman bahkan keluar halaman website kita. Penasaran kayak gimana? Makanya jangan lupa subscribe ya ke channel Kodepolitan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel Kodepolitan. Jangan lupa like juga video ini, komen-komen kalau ada masukan, dan saran selanjutnya silakan beri di kolom komentar. Sebarkan juga video ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.